Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Dewan Hakim dan hadirin yang kami muliakan, World Resource Institute, sebuah lembaga sosial yang bergerak dalam bidang lingkungan, mencatat bahwa Indonesia memiliki 10% hutan tropis di dunia. Hutan Indonesia didiami 12% spesies binatang mamalia, 16% spesies binatang reptil dan amfibi, lebih dari 1.500 spesies burung, dan perairannya didiami 25% spesies ikan dunia. Akan tetapi, hutan Indonesia mengalami penyusutan hutan yang sangat mengkhawatirkan. Penebangan hutan yang tak terkendali, kebakaran hutan yang tak teratasi, menyebabkan terjadinya penyusutan hutan tropis secara besar-besaran. Bahkan Indonesia tercatat sebagai wilayah dengan kerusakan hutan tertinggi di dunia. Persoalan tersebut hanya sebagian dari krisis lingkungan yang kita alami. Serangkaian bencana alam yang membahayakan biosfer dan ekosistem makhluk hidup, gempa bumi yang melanda, tsunami yang menerjang, gunung meletus memuntahkan lahar, banjir dan tanah longsor merupakan fenomena alam yang akrab dengan penduduk rakyat Indonesia. Selain itu, secara global telah terjadi kerusakan yang sangat mengkhawatirkan, mulai dari rusaknya lapisan ozon, pemanasan global, efek rumah kaca, perubahan ekologi, dan berbagai bencana dari berbagai belahan dunia. Bahkan belakangan ini ditemukan kasus pulau yang lenyap dari peta dunia karena naiknya volume permukaan air laut diiringi dengan punahnya spesies binatang tertentu. Bila kondisi ini tidak mendapatkan perhatian serius dari berbagai pihak, termasuk kita semua, maka kerusakan lingkungan akan semakin parah, yang pada gilirannya akan berdampak buruk terhadap manusia sebagai pewaris alam semesta beserta segala isinya. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, izinkan kami menyampaikan syarahan yang berjudul Melestarikan Lingkungan Hidup dalam Perspektif Al-Quran. Sebagai landasan mengawali syarahan ini, marilah kita dengarkan kalam ilahi surat Al-Hijr ayat 19-20 yang akan dibacakan oleh qari'ah kami sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dan kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung-gunung, dan kami telah menjadikan makhluk-makhlukmu, dan kami telah menghamparkan bumi. Quran Surat Al-Hijr ayat 19-20. Dewan Hakim dan hadirin yang kami hormati, Profesor Dr. Muhammad Quraisyhab dalam kitab Tafsir Al-Misbah volume 7 halaman 111
menuliskan bahwa Allah menumbuhkan bumi dengan aneka ragam tanaman dan tumbuh-tumbuhan untuk kelangsungan hidup umat manusia. Allah menciptakan bumi seakan-akan terhampar sehingga dengan mudahnya didiami dan dimanfaatkannya dengan bercocok tanam. Diciptakannya pula jurang-jurang yang dalam, dialiri sungai-sungai yang kecil, dialiri dengan sungai-sungai yang kecil kemudian bersatu menuju samudra yang luas. Diciptakannya pula di atas bumi itu gunung-gunung yang menjulang tinggi yang dihiasi oleh beraneka ragam tanaman dan tumbuh-tumbuhan yang menghijau yang menyenangkan hati orang-orang yang memandangnya. Pada ayat 20 Allah menerangkan tentang anugerah yang tidak terhingga yang diberikan kepada manusia. Allah menciptakan tanah yang subur, Allah menciptakan air yang dapat diminum dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Allah jadikan laut yang di dalamnya hidup berbagai macam ikan yang dapat dimakan, serta mutiara dan benda berharga yang tak terhingga harganya. Kesemua ini Allah ciptakan secara berkeseimbangan. Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab dalam kitab Tafsir Al-Misbah volume 7 halaman 78 menerangkan bahwa Allah menciptakan makhluk hidup saling kait-mengait, dan dalam keterkaitan itu lahir keserasian dan keseimbangan dari yang terkecil hingga yang terbesar, dan semua itu tunduk dalam pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Bila terjadi gangguan pada keharmonisan dan keseimbangan tersebut, maka akan terjadi kerusakan yang pasti akan berdampak terhadap manusia, baik yang merusak maupun yang merestui kerusakan tersebut. Keseimbangan dan keserasian alam semesta ini Allah warisi kepada manusia untuk diambil manfaatnya, sehingga kita harus menjaga keseimbangan alam semesta ini. Namun hadirin yang mulia, fenomena kerusakan alam telah tampak nyata di hadapan kita semua, seperti gempa bumi yang melanda, tsunami yang menelan korban jiwa, gempa bumi berskala tertinggi. Itu semua adalah tanda dari ketidakseharmonisan alam, sehingga terjadi kerusakan alam. Profesor Dr. Yusuf Al-Qardawi dalam kitabnya Ri'iyatul bi Syariatil Islam menjelaskan bahwa perilaku manusia yang menyimpang terhadap lingkungan adalah faktor utama rusaknya lingkungan tersebut. Hal ini telah ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 41 sebagaimana yang akan dibacakan oleh qari'ah kami sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yang artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Telah terjadi di daratan maupun di lautan disebabkan oleh tangan manusia, supaya Allah merasakan sebagian mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Shadaqallahul Azim. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Al-Asfahani sebagaimana yang dikutip oleh Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab dalam kitab Tafsir Al-Misbah volume 11 halaman 47 menafsirkan bahwa kata al-fasad pada ayat di atas dengan arti
Kata al-fasad pada ayat di atas merupakan keluarnya sesuatu dari keseimbangan, baik sedikit maupun banyak. Ayat ini menjelaskan al-fasad, yaitu daratan dan lautan. Berarti daratan dan lautan sebagai tempat terjadinya arena kerusakan, dan daratan dan lautan sendiri yang akan rusak. Al-Alusi dalam tafsirnya Ruhul Ma'ani jilid 21 halaman 47 menerangkan bahwa kata al-fasad pada ayat di atas dengan arti kekeringan, kematian makhluk hidup, banyak terjadi bencana dan malapetaka, ketidakseimbangan serta kekurangan manfaat, sehingga menyebabkan banyak ikan yang mati, hasil laut berkurang, daratan semakin panas, alhasil keseimbangan pun menjadi kacau. Secara eksplisit, ayat ini menegaskan kerusakan di muka bumi ini disebabkan oleh perilaku tangan manusia, bencana yang datang silih tangan manusia yang eksploitasi alam tanpa diiringi upaya menjaga kelestariannya. Keangkuhan tangan-tangan manusia yang berlindung di balik dalih sains dan teknologi telah mengikis habis keramah tamahan alam, sehingga yang tampak adalah krisis lingkungan, polusi dan malapetaka atomik, menipisnya lapisan ozon di atmosfer, banyak terjadi kebakaran lahan, sehingga yang tampak adalah kerusakan lingkungan. Profesor Dr. Yusuf Al-Qardawi dalam kitabnya Ri'iyatul Bisyariatil Islam menawarkan langkah-langkah solutif untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup agar tidak semakin parah tingkat kerusakannya. Pertama, memberi kesadaran akan pentingnya. Yang pertama, memberi kesadaran kepada masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup dan besarnya dampak apabila lingkungan ini telah rusak. Yang kedua, mendidik generasi muda akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup. Yang ketiga, membuat peraturan yang disertai dengan hukuman bagi pelaku perusak lingkungan. Dan yang keempat, menjalin kerjasama antar berbagai negara serta institusi dan lembaga untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Dewan Hakim dan hadirin yang kami hormati, dari uraian ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa pelestarian lingkungan hidup merupakan keniscayaan yang diperintahkan oleh Al-Quran, dan semua itu tunduk dalam pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demi tercapainya kemaslahatan, keseimbangan umat manusia dan seluruh makhluk hidup yang berada di alam semesta ini. Rusak fenomena alam bukan pula terjadinya tanpa sebab dan alasan, namun rusak fenomena alam mutlak tangan manusia. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi